6, Masya Allah, maju semua Pak, betul, Masya Allah ya, luar biasa, betul Pak, bisa maju ke depan semuanya? Iya, diangsur 3 bulan Bu, kalau mau cash fadol, diangsur fadol. Nanti di kertas ini bukan alat beli Bu, ini cuma sebagai apa? Ini cuma sebagai penyambung silaturahmi kita, insya Allah. Ibu, bapaknya, bisa sekalian Pak, kita ambil dokumentasinya. Tidak apa-apa Pak, kita ambil dokumentasinya, insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian berkahnya rezeki berdua. Korban di sana, satu kambing yang biasanya 3,5 sampai 4 juta, kemarin harganya 40 sampai 50 juta. Itu harga kemarin Pak. Unta yang biasanya cuma 40 sampai 50 juta, kemarin bisa menyentuh 0,5 miliar. Kurban tidak kita, kurban alhamdulillah Pak di sana. Insya Allah ya. Terus kita wiwiti Bapak Ibu, terus semangat Bu. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya wa la rasulahum ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Pripun kabari Bapak Ibu? Bapak pripun kabari? Sehat saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki nggih Jawa napa nggih Indonesia, Pak? Campur Bu ya. Alhamdulillah ingkang semindah kula sami syukur dumateng Allah kita bisa berkumpul wonten ing napa niki, Pak? Rumah jadul. Berarti ini orang zaman dulu nih, Pak, yang kita hadapi ini. Kita bisa ada di sini dalam rangka untuk sama-sama silaturahmi sesama muslim dan sama-sama untuk sharing tentang dunia Palestina yang mungkin kita banyak mendengar tetapi kebanyakan dari berita ya. Makanya kita hadir bersama beliau langsung insya Allah. Yang kedua, salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita mungkin saya pernah kesini berapa bulan dulu Bu? Dulu pernah bersama Syekh Khah, pernah ya? Sajidah ini Bu, pernah bukan? Nah beliau dulu yang dampingi nggih kula nih Bu. Alhamdulillahnya kalau dulu beliau sudah bisa bahasa Indonesia. Kalau hari ini kita bersama beliau Syekh Ahmad Yunis, karena beliau memang baru Ramadan kemarin sampai hari ini dan beliau memang belum bisa sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Tapi beliau nanti kita pakai, nanti beliau kita dampingi. Nah Bu, kalau Syekh Sajidah itu dia tidak menjadi saksi hidup ketika terjadi perang. Kalau beliau ini menjadi saksi hidup perang, karena memang beliau sejak Oktober sampai sekitar Ramadan dulu bulan apa? Bulan Maret. Jadi Oktober 2023 sampai Maret itu beliau menyaksikan langsung perang di dalam Gaza. Dan beliau juga menyaksikan rumahnya dihancurkan. Beliau juga menyaksikan sekolahannya rata dengan tanah. Beliau menyaksikan betul bagaimana kehidupan susahnya yang berada di dalam Gaza, Palestina, karena beliau pas perang beliau berada di dalam dan menyaksikan betul bagaimana kondisi serangan-serangan Israel ini terhadap saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. Itu semuanya menyaksikan, sehingga kalau kita melihat kondisi perang ya, itu kalau hanya melihat itu berbeda dengan yang menyaksikan. Maksudnya kita hanya sekedar melihat dari TV,
itu beda dengan dia yang menyaksikan langsung di medan pertempuran. Dahsyatnya seperti apa? Kaya lara untu niku lho Bu, terus mboten. Lara untu itu saya nguasai, alah gur kaya ora tedas ora ngono. Wedange ra gelem ngombe. Kuwi bape ra lara untu. Coba lek lara untu awake dhewe Bu. Kuwi lagi kroso. Makanya yang merasakan langsung berbeda hanya yang sekedar melihatnya, apalagi cuma melihat di layar televisi. Dan beliau juga salah satu relawan kita Bapak Ibu yang berada di dalam Gaza Palestina. Dan beliau di dalam Gaza itu punya lembaga pendidikan yang ketika itu muridnya sekitar 800-an. Belum lembaga privat beliau yang mungkin kalau di total semua sekitar 2000-an. Lembaga Quran maksudnya. Itu semuanya alhamdulillah sekarang sudah bubar. Termasuk sekolahnya sudah rata dengan tanah. Nah, kemudian beliau ketika itu memang aktif menyalurkan bantuan kaum muslimin, termasuk bantuan dari kita untuk disalurkan kepada kaum muslimin yang berada di Gaza, Palestina. Tetapi ketika itu sebelum Ramadan, beliau kita tarik ke Indonesia dalam rangka untuk mengkabarkan tentang kondisi Palestina. Karena biasanya kalau Ramadan kita ajak keluar Gaza, terus kita rutsukan ke seluruh Indonesia. Nah, kebetulan setelah beliau keluar dari Gaza bulan Ramadan kemarin, setelah pada Ramadan, ternyata perbatasan Rafah itu sudah dikendalikan oleh Zionis Israel, sehingga beliau bisa keluar tapi tidak bisa masuk kembali, tidak bisa masuk ke dalam Gaza. Makanya untuk itu nanti Bapak Ibu mungkin beliau hanya sekedar mukadimah, akan menyampaikan sekitar 10-15 menitan, ya. Nanti kemudian selebihnya kita buka tanya jawab bagi yang ingin bertanya kepada beliau. Ini apinya nggih bahasa Indonesia atau bahasa Arab Pak? Don? Ya udah kalau bahasa Indonesia sehnya biar pulang nggih. Insyaallah beliau belum lancar bahasa Indonesianya, makanya nanti beliau pakai bahasa Arab kita terjemahkan, gitu ya. Nanti kalau jenengan kok jenengan iso bahasa Arab mboten Bu? Saged mboten? Nah, Al-Fatihah hafal mboten? Nah niku Al-Fatihah itu bahasa Arab nang Indonesia. Nah itu saged. Untuk menyingkat waktu kepada beliau Syekh Ahmad Yunis, waktu dan tempat kami persilakan. Fadhil Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله على يديه الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أيها المسلمون والمسلمات، يقول الله في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن هي الابتلاءات العظيمة التي خصها الله عز وجل على عباده المؤمنين، وذكرها في آيات مفصلات في سورة البقرة، وإنها في مثل هذه الأوقات تجتمع كلها على إخوانكم المجاهدين المرابطين على أرض فلسطين، وعلى وجه الخصوص
في قطاع غزة على ما يزيد من 450 يوما من هذه الحرب المستمرة التي لا يخفى على أحد منكم خبرها. Yang pertama Bapak sekalian, ngapunten, kalau orang Arab itu kalau ngisi memang delujur, tahu delujur Bu? Delujur itu yang nawai dia ngisi kan tak gain delujur ngantuk kabeh alhamdulillah. Makanya ini rada mereka beliau delujur kalau tak gawe rada guyon-guyon sithik ben ngantuk Bu. Nah Bu, beliau tadi setelah mengucapkan syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Muhammad, beliau mengatakan seorang mukmin, beliau membaca beberapa dalil yang antara adalah ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah hidup kalian itu dengan cara, atau perbaiki hidup kalian, tolonglah hidup kalian dengan cara sabar dan sholat. Jadi karakter orang soleh itu dia sholat, dan sholat itu untuk membentuk karakter sabar tadi. Kemudian beliau juga menukar sebuah ayat yang Allah mengatakan, kalian itu jangan pernah beranggapan orang yang mati di jalan Allah, maksudnya orang-orang yang mati syahid seperti saudara kita di Gaza, mereka adalah mati dibom mati, bahasa Inggris. Tetapi mereka adalah hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain Allah juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah, sesungguhnya Allah itu kadang menguji hamba-hamba yang beriman ini dengan ujian apa? Kadang ada yang kekurangan buah-buahan, kemudian apa? Kekurangan makanan, kemudian apa? Kekurangan perdagangan, kadang jiwanya kurang, mungkin sakit dan lain sebagainya. Allah uji dengan beberapa bentuk ujian. Tapi kata Allah, wabasyiris sabirin, tapi berilah kabar kepada hamba-hamba yang bersabar. Bu, ketika diuji luar biasa, kunci utamanya apa? Sabar. Ini ngapunten, ketoke sabar itu yo wis berusaha maksudnya yo angel Bu ya. Ngerti Bu? Jadi sabar itu kadang angel, tapi karakter orang sabar itu seperti apa? Ketika Allah uji dengan sebuah ujian, dia selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang seperti ini, mereka mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-Bapak sekalian, kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini dalam rangka selain silaturahmi adalah untuk kepedulian kita terhadap saudara kita yang berada di tanah Gaza, Palestina. Yang berada di Palestina terutama adalah saudara kita yang berada di wilayah kecil, yaitu wilayah Gaza, Palestina. Dan Gaza, Palestina itu sudah perang selama ini sudah sekitar 450-an hari atau sekitar satu tahun, lebihnya sekitar 3,5 bulan ya, sekitar 15 bulan sudah lebih. Ini adalah perang yang mungkin terlama dirasakan oleh saudara kita yang berada di tanah Palestina dalam sejarah hidup mereka. Maksudnya perang diserang terus. Ini adalah terlama yang terjadi di sana. ومن خلال ما عشناه في غزة على مدار أشهر من هذه الحرب وصولا إلى تدمير بيوتنا كحال مئات آلاف العائلات من عائلات غزة التي دمرت بيوتها بشكل كامل وأصبحوا لا يجدون مكانا يلجؤون إليه، فإن أعظم نعمة يمكن أن يحظى بها المؤمن هي نعمة الأمن. يقول الله ولنبلونكم بشيء من الخوف ليس فقط من أعداء الله، وإنما الخوف من المكان ومن الزمان ومن الحياة ومن طريقة العيش وما يعانيه الناس في الخيام، خصوصا في ظل هذه الأوقات الصعبة من البرودة القاسية وسوء الأحوال والأجواء في غزة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد ملك الدنيا وما فيها. لذلك حينما جعل الله نعمة الأمن على المسلمين بدأها بابتلاء الخوف والذي يقابله هو الأمن. لذلك
أسأل الله أن يتم علينا الأمن والأمان في الدنيا والآخرة وأن يحظى به إخواننا في غزة عاجلا غير آجل إن شاء الله. Nah, Bapak sekalian, beliau tadi cerita sedikit di Gaza, keluarga beliau ini sudah selain sekitar sekian puluh yang sudah menemukan syaitan, tetapi ada ratusan keluarga besar beliau. Ini yang rumahnya alhamdulillah sudah rata dengan tanah. Karena memang keluarga beliau di Gaza sebelah utara. Yang hari ini yang cukup diratakan oleh Israel itu adalah Gaza sebelah utara. Dan ada sekitar 100 mungkin bahkan lebih di antara keluarga beliau yang rumahnya itu sudah diratakan dengan tanah. Makanya Bapak sekalian, nikmat terbesar yang kita rasakan bagi saudara kita di Gaza terutama itu adalah ni'matul aman, nikmat rasa aman. Itu adalah nikmat terbesar. Jadi kan di sini bisa minum, bisa makan, bahkan bisa tidur bareng, Bu. Pengajian turu, Kenapa kok bisa tidur? Karena kita merasa aman. Makanya nikmat yang terbesar itu adalah rasa nikmat aman. Dan juga nikmat terbesar itu adalah nikmat tidak adanya rasa takut. Dan rasa takut itu tidak sekedar di medan perperangan, tetapi juga nikmat nikmatnya tidak ada rasa takut itu termasuk kehidupan kita. Karena takut itu bukan cuma sekedar perang, misalnya lancarnya golek rezeki, rumah kita juga aman, kita mau berkendara juga aman, naik mobil juga aman, mau silaturahmi juga aman, mau tidur sanggon-gon yo aman. Itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan, dan itu tidak pernah didapatkan saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. Saudara kita, Bu, di Gaza itu rame, wong lanang kayak umuran saya ini kok jalan-jalan di jalan situ tuh tidak ada yang berani. Kenapa? Kalau ketahuan drone-nya Israel langsung ditembak atau dibom di tempat. Tidak ada yang berani. Makanya orangnya laki-laki yang produktif seperti saya, yang laki-laki itu rata-rata di dalam rumah. Kalau nyari bantuan rata-rata anak kecil dan seperti itu. Makanya nikmat aman ini luar biasa, Bu. Selain itu, yang berada di Gaza ini harinya adalah sedang memasuki musim dingin, yang terdapat burudah, terdapat rasa dingin yang qasiyah, yang sangat-sangat dingin. Dinginnya berapa? Kadang sampai 1, kadang 2, kadang 3 derajat. Itu wademnya luar biasa. Yuk, jangan memang tembok kulkas nih kok. Niko mang tonton niku tuh berapa derajat, itu masih lumayan. Tapi kalau di sana itu dinginnya luar biasa. Makanya hari ini beliau tadi pas duduk di situ cerita ke saya, hari ini banyak anak kecil di Gaza itu meninggal dadakan. Kenapa? Karena kedinginan. Kalau hujannya kita ini hujan dari gunung, airnya mungkin dari gunung, dari lain sebagainya. Kalau di sana itu murni dari air proses hujan yang diambil dari laut, sehingga dinginnya luar biasa. Kemudian, Bu, termasuk nikmat luar biasa, kata beliau tadi membaca sebuah dalil itu bahwasanya kalau kita bisa mendapatkan makanan yang dimakan hari ini, itu adalah kadang sebuah kenikmatan yang mungkin bisa jadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan itu yang dirasakan saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. Mereka sudah diancam dengan senjata luar biasa, tetapi mereka di sisi lain tidak bisa mendapatkan makanan yang bisa mencukupi kebutuhan mereka. Makanya Bapak Ibu, kita dapat snack, minum gratis dan sebagainya. Seperti ini ini bisa jadi seperti kenikmatan dunia dan akhirat. Pramila karena itu nikmat, Bu. Monggo dipun unjuk, Bu. أما الابتلاء الثاني بعد الخوف فيأتي هنا الجوع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، وهذا في الحقيقة هو حال الناس في غزة الآن منذ بدء هذه الحرب، حيث أغلقت جميع المعابر وأغلقت التجارة وأغلقت جميع المنافذ وأطبق الحصار على أهل غزة من جميع الأشياء، ودمرت المحاصيل الزراعية ودمرت مصادر المياه العذبة ودمرت كل الأراضي التي يستخرج منها الناس قوت يومهم وقوت عيالهم، فأصبح لا يتوفر في غزة إلا بعض المنتجات القليلة والتي تباع بأسعار باهظة. على سبيل المثال دجاجة واحدة، هذا إن وجدت أصلا، دجاجة واحدة الآن ثمنها في غزة
ما يزيد عن $100، أي أكثر من 1,600,000 روبية فقط، هذا للدجاجة الواحدة إن وجدت أصلا في غزة. وهذا حال باقي جميع السلع الغذائية الأساسية في غزة. فأصبح الناس يعيشون الآن على بعض من الطحين الفاسد، المعلبات المصنعة، بعض مما يدخل من المساعدات وغيره من الأشياء الضرورية فقط للبقاء على قيد الحياة. أما ما نأكل هنا وما نشرب من مختلف أنواع الأطعمة والأشربة فهذا لم يعد متوفرا في غزة. الموجود فقط هو صنف أو صنفين فقط من أنواع الطعام، وهذا هو الابتلاء الثاني من الابتلاءات على إخواننا في غزة، وهو ابتلاء الجوع. Dalam surat Al-Baqarah tadi Bu, itu disebutkan Allah itu menguji, yang pertama adalah rasa takut, yang kedua Allah uji dengan kelaparan, ya. Ini kita bahas di luar perang Bu. Kalau perangnya tiap hari. Ini yang lebih mengerikan yang perlu kita bahas adalah kelaparan. Kenapa Bu? Di Gaza itu hari ini tidak ada sistem jual beli Pak. Hampir semua pasar itu berhenti total. Kenapa? Lah pasar didol wong delik iso aman wis alhamdulillah gitu Pak. Jadi pasar itu nyaris tidak ada, sudah tidak ada orang. Dan Israel itu yang diserang bukan cuma termasuk pasar Pak, karena pasarnya juga termasuk yang diserang Israel. Yang diserang Israel juga termasuk ziro'ah, jadi pertanian. Jadi kalau ada pohon zaitun, Israel itu kalau bawa tank ada pohon zaitun langsung ditebangi semuanya, kalau bisa dibomi Pak. Kemudian ada sawah itu semuanya tanahnya diurak-arik, biacaranya sumber hidup ini semuanya hancur. Ini yang dilakukan oleh Israel. Bukan cuma itu saja, termasuk sumber air Bapak sekalian. Kalau kita itu kan setiap rumah ada sumur ya, kita ngambil dari bawah karena 10 meter kita sudah dapat air. Di sana itu 200-300 meter belum tentu ada air. Dan kalaupun dapat air, 97% air di Gaza itu rusak. Kenapa? Sudah mengandung bahan kimia yang dirusak oleh Israel, karena limbah-limbah Israel itu dialirkan ke bawah tanah Gaza. Terus bom-bom itu kalau seandainya kena hujan meresap ke bawah, merusak struktur air. Jadi airnya itu rusak. Makanya air itu harus diambil dari bawah ke atas. Setelah sampai atas baru diolah pakai mesin pengolahan. Nanti 3 atau 4 kali pengolahan baru layak dikonsumsi, baru diedarkan. Tapi yang jadi masalah hari ini sumber air, kalau bahasa kita ini adalah seperti water station. Kayak kita itu PDAM ini loh Bu. Tapi satu PDAM sana itu menghidupi mungkin satu kelurahan, mungkin satu kecamatan. Nah, yang jadi masalah sumber air rata-rata yang berada di Gaza ini dibom oleh Israel dan tidak, akhirnya mendapatkan air yang layak itu sesuatu banget. Berikutnya Bu, ujian kelaparannya apa? Seperti makanan pokok, seperti makanan pokok. Ini adalah seperti kalau kita beras, kalau mereka gandum, itu sulit sekali mereka dapatkan. Kalaupun mereka bisa mendapatkan gandum ini didapatkan dengan harga yang sangat mahal. Ya, gandum ini bisa mereka dapatkan dengan harga yang sangat mahal, atau makanan pokok lainnya bisa mereka dapatkan dengan mahal. Contoh ayam, dajat ayam, atau ayam Bu, ayam niku sekilo pinten pergi? Sekilo pinten? 47.000 1 kilo dajat ya. Ada sabah arba'in alaf. Ini kita Bu ya, 47.000. Nek kono Bu, satu ayam 1 kilo mungkin itu seharga sekitar $100. $100 itu kalau dirupiahkan sekitar 1,5 juta. Itu kalau ada, dan ternyata tidak ada. Ya, itu aja kalau ada. Oh iya. Ini kalaupun ada Bu, ayam itu kalau ada, itu bukan ayam segar, bukan ayam yang dikeluarkan dari freezer, tetapi ayam yang sudah stok lama, pokoknya wis piye carane ben kena dipangan ngoten Bu. Jadi pamane dipangan pun ayamnya sebenarnya sudah rusak. Ya, ini kalau ada, dan belum tentu misalnya 100.000 orang ada satu yang bisa mendapatkan ayam, belum tentu bahasanya katanya. Kenapa? Karena memang itu makanan istimewa,
karena belum tentu bisa mendapatkan. Kemudian Bapak sekalian, di antara juga contoh, kalaupun mereka bisa mendapatkan tepung yang atau roti, Bu, makanan mereka kan roti tawar, tapi bukan roti tawar beli di Alfamart ya. Ini roti tawar model Arab. Jadi mereka itu makannya, kalau kita nasi, kalau mereka roti yang digepeng, yang dimasak gitu. Biasanya roti ini dimasaknya di pabrik sebenarnya. Nah, pabrik-pabrik di sana rata-rata sudah dibom oleh Israel. Dan mereka akhirnya cuma buat sendiri, dipanaskan. Tapi yang jadi masalah, alat pemanasnya juga tidak ada hari ini. Okay. Nah, dan kalaupun mereka bisa mendapatkan semacam roti dan sejenisnya, ini sudah rusak. Maksudnya kualitasnya sudah rendah. Dan di sana, Bu, kalaupun bisa mendapatkan makanan itu tidak seperti kita 4 sehat 5 sempurna. Kita ini tidak terasa loh. Kadang kita ini konsumsinya 4 sehat 5 sempurna. Yo makan nasi, yo makan minyak, yo makan telur, yo makan daging, yo makan sayur, yo makan susu. Kita tidak terasa. Ternyata kita ini setiap hari konsumsi 4 sehat 5 sempurna. Kalau mereka itu tidak bisa mendapatkan, mereka itu kadang cuma mendapatkan 1 atau 2 jenis saja. Kadang cuma ada tepung tok, kadang cuma ada makanan jenis 1 jenis itu saja. Itu pun kalau ada, mereka kalaupun ada itu cuma dikonsumsi untuk bertahan hidup, bukan untuk kita kan kalau makan kan milih karena enak kono. Kesana itu enak wis alhamdulillah. ثم يأتي بعد ذلك نقص من الأموال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وهذا هو الحال في الحقيقة منذ اليوم الأول لهذه الحرب. فبعد تدمير إسرائيل للمساجد والمدارس والمستشفيات وكل مقومات الحياة في غزة، أيضا دمرت جميع بيوت المال ومصادر إدخال الأموال إلى غزة وأهلها. فأصبح حتى الذين يعملون ومنهم أنا أعمل في مستشفى شهداء الأقصى، وفي 7 أشهر خلال عملي في هذه المستشفى لم نتقاضى أي رواتب بسبب عدم توفر الأموال. فأصبح الناس في غزة لا يملكون حتى المال لشراء ما يحتاجون، بل أصبحوا يبيعون من ملابسهم، من أغراض بيوتهم، من أشيائهم، أو ربما عادوا لفترة ما قبل المال أصلا وأصبحوا يتبادلون الأشياء فيما بينهم. نظام المقايضة قديما أصبح هذا موجودا في غزة. لحتى الآن لم يتم إدخال أي أموال جديدة إلى غزة بسبب تدمير جميع البنوك وبيوت المال في غزة، وإنما المال الموجود هو المال الذي منذ قبل بدء هذه الحرب الموجود مع أهالي غزة ويتداولونه فيما بينهم. Ujian berikutnya yang mereka alami saudara kita di Gaza ini adalah wanaqsi minal amwal, mereka kekurangan harta. Hari ini, Bu, sejak perang berlangsung sampai detik hari ini, hampir semua bangunan miliknya kaum muslim itu sebisa mungkin Israel itu meratakannya dengan tanah. Kemudian masjid-masjid banyak mereka hancurkan, sekolah-sekolah juga mereka hancurkan, kemudian rumah-rumah sakit juga mereka hancurkan. Bank-bank yang sebenarnya bank-bank tadi sebagai tempat untuk transaksi uang dan uangnya anyar terus. Kenapa, Bu? Kita itu kok uangnya di tengah masyarakat seringnya anyar terus. Kenapa? Karena ada bank. Fungsinya bank apa? Kan orang nabung, nanti yang jelek disortir sama bank, yang apik dikonsumsi masyarakat lagi. Akhirnya uang itu selalu tampil baru. Sedangkan di sana itu bank-bank juga menjadi target yang dihancurkan oleh Zionis Israel. Beliau, Bu, ketika di sana pas musim perang kemarin, jadi sekitar 7 bulan beliau berada di Gaza, itu musim perang. Nah, pas musim perang tadi, pas beliau berada di Gaza, itu beliau bekerja di rumah sakit Amal Syuhada. Amal Syuhada saya Mustasfa mana? Amal Syuhada Il Aqsa. Ya, itu beliau kayak jadi relawan itu loh, di rumah sakit namanya Syuhada Il Aqsa. Nah, ketika berada di rumah sakit ini sekitar 7 bulan, beliau ora digaji. Kenapa? Ya memang ranek duit. Dan itu cuma panggilan jiwa bagi setiap siapa saja yang mau terjun langsung untuk membantu orang-orang yang sakit. Kemudian barang-barang yang berada di rumah sakit itu kadang bergantian, Bu, gantian, atau mungkin juga dikonsumsi masyarakat. Misalnya
Kalau kita suntik itu satu suntik dipakai satu orang tadi. Lah karena sana suntik orang enek, mungkin satu suntik dipakai wong 100 orang. Padahal satu suntik itu kadang bisa jadi napa? Mengandung penyakit dari orang yang lainnya, tapi yang lainnya juga butuh disuntik dan suntiknya orang enek. Makanya ini akhirnya napa? Bergantian. Dan semua barang yang ada di sana nyaris napa? Bergantian. Nah, terakhir Bu, uang yang ada di sana itu uangnya wis lepek-lepek, wis elek-elek. Kenapa? Kat perang sampai sekarang bank itu semuanya nyaris sudah dibom. Uang baru pun mboten wonten. Akhirnya apa? Mereka hanya menggunakan transaksi di tengah masyarakat itu hanya uang sekitar sekitar 450 hari yang lalu. Jadi uang di tengah masyarakat itu uangnya wis nganti lepek-lepek wis ora rupa duit niku. Ning karena eneke kuwi akhirnya tetap dipakai untuk transaksi sampai detik hari ini. ونقص من الأموال والأنفس. إن تحدثنا عن نقص الأنفس فكما تعلمون جميعا يعني أعداد الشهداء في زيادة ولا تنقص، وآخر الإحصائيات تقول أن 7% من سكان أهل غزة هم شهداء الآن. 7% من سكان أهل غزة هم شهداء الآن، والباقي ما بين مصابين ومشردين ومختفين ومعتقلين. فهذا هو الحال على مدار اليوم في غزة. في كل يوم لا يقل عن 30 40 أو 50 شهيد، وفي بعض الأيام يكون الأعداد أكثر بكثير من ذلك. هذا ممن يتم معرفته أصلا، ولكن يوجد كثير من الشهداء لا أحد يستطيع الوصول إليهم، لا أحد يعرف مكانهم، لا أحد يستطيع إخراجهم من تحت بيوتهم المدمرة وأين دفنوا وأين اختفوا. وهذا فيما يتعلق بنقص الأنفس. Kemudian di antara ujian yang Allah berikan adalah kurangnya jiwa, atau bahasa kita ini Allah uji dengan jiwa yang sakit atau berkurangnya jiwa. Di antara Bapak sekalian, kalau di Gaza Bapak sekalian, nyaris hari ini ya, banyak sekali syuhada yang menimpa saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. Bahkan mungkin bisa diperkirakan 70% dari semua penduduk yang ada di Gaza itu hari ini mengalami kurangnya jiwa, baik mereka yang syahid atau mungkin mereka yang kelaparan atau mereka yang sakit atau mereka yang terkena dampak bom ini kemudian mereka menjadi cacat. Setiap hari di Gaza itu yang syahid rata-rata 300 muslim, 400, 500 dan lain sebagainya. Karena semuanya tidak bisa diekspos di media, semuanya tidak bisa diekspos di media massa. Dan di antara yang syuhada tadi Bapak sekalian, itu ada yang masih kadang Bu, itu ditembak mati nek tengah dalan kuwi ra nek wong sik wani jipuk. Kenapa? Karena kan ada yang berani ngambil. Israel itu sudah mengintai dari drone-nya atau dari pasukannya. Kalau ada yang berani ngambil langsung dibom bersama orangnya. Jadi tidak ada yang berani ngambil. Jadi kadang banyak bangkai di kanan kiri jalan itu bukan bangkai hewan tapi bangkai manusia. Kenapa? Tidak ada yang berani ngambil. Terus kalaupun seandainya tentara Israel rane, kokono kasih meninggal, kui kalau masyarakat biasa, piye carane nguburi kadang ya bingung. Kenapa? Saking banyaknya korban di antara mereka. Dan selain itu Bapak sekalian, masih banyak korban yang berada di bawah reruntuhan bangunan belum dikeluarkan sampai detik hari ini. Jadi kan bangunan sana itu tingkat Bu, tanahnya kan habis. Makanya orang sana itu kalau bangun rumah, satu rumah kadang lantai 4, 5 dan sebagainya. Kenapa? Karena contoh misalnya jenengan kok duwe anak 5, wis keluarga kabeh, itu ora anak ekono, omah ekono mboten, ya wis omah kuwi. Tapi nanti dibuat sampai lantai 5. Jadi lantai 1 mungkin jenengan, lantai 2 anake nomor 1, loro nomor loro, telu nomor telu, papat nomor papat dan seterusnya Bu. Nah, kalau dibom kabeh berarti sak keluarga tadi tidak punya tempat tinggal. Dan karena ini bangunan tingkat itu otomatis kan beton Bu, jadi kalau dibom banyak korban itu di bawah beton tadi belum bisa dikeluarkan sampai hari ini, dan itu jumlahnya mungkin puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu belum terdeteksi sampai hari ini. ثم يأتي بعد ذلك نقص الثمرات، وهذا طبعا من
أشكال الحرب أيضا على إخواننا في غزة الآن، يعني الثمرات والفاكهة وما يليها من هذه مستلزمات الحياة، الناس في غزة نسوا حتى كيف يكون شكلها أو طعمها، المانجا، الموز، التفاح، الجرك، هذه الأشياء أصبحت يعني من أحلام أبناء غزة وأطفالها وشبابها ونسائها، لا يرون مثل هذه الأشياء إطلاقا منذ بدء الحرب. لذلك إخواني المسلمين، اجتمعت كل أنواع البلاء على إخواننا في غزة من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ولكن يقول الله عز وجل: وبشر الصابرين. وإن أردنا أن نعرف حالهم فربما نتأمل قليلا فقط، لو أن كل واحد منكم يغلق عينيه ويتأمل قليلا كيف تكون الحياة لو أني جالس في بيت الآن، جالس في البيت، فجأة تختفي الكهرباء، يختفي الإنترنت، ينقطع المياه، ينقطع الأموال، لا يبقى شيء من أشكال الحياة بداخل بيتك وأنت بين أبنائك. ثم بعد ذلك بوقت قليل تأتي قنبلة وتدمر كل بيتك وأشيائك وأغراضك وأحلامك، وتجد نفسك أنت وعائلتك جميعكم في الشارع، لا تجدون ما تأكلون، لا تجدون ما تشربون، البعض منكم شهداء، في الليل يموت الأطفال من شدة البرد، الأمطار تغرق الخيام ومن فيها، في كل دقيقة يوجد خوف من القصف والدمار وأوامر الإخلاء المتتالية من جيش إسرائيل، لا قدرة لك على تأمين حتى لقمة عيش لأبنائك. كل هذه ابتلاءات متوالية على إخوانكم في غزة، وتزيد خصوصا في هذا الوقت من السنة وهو وقت فصل الشتاء. Nah, ini luar biasa. Ujian berikutnya adalah Bu, samarot, yaitu buah-buahan. Bu, di sana itu buah-buahan lebih berharga daripada emas. Kenapa? Hampir semua masyarakat tidak pernah konsumsi buah-buahan. Contoh, andai kan perang itu terjadi di Indonesia, Bu, kita ini ngapunten, perangnya naik kono, lah kita itu beri omah juga Lombok, Bu, wet pelem ya si Allah, buah-buahan juga, karena kita berada di wilayah Katulistiwa. Jadi ijo-ijoan juga. Lah sana itu kan ranek tanduran, makanan itu banyak yang dihadirkan dari luar Gaza, dan itu perang, akhirnya tidak ada buah-buahan yang bisa dimasukkan. Banyak Bu, anak-anak Gaza, penduduk Gaza hari ini kadang bermimpi, apa mimpi mereka? Pengen, wah andaikan hari ini iso makan mangga, iso makan apel, iso makan jeruk dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui Bu, ini buah-buahan itu jarang sejak terjadinya perang. Sejak awal peperangan itu buah-buahan semuanya sulit dan tidak mudah untuk didapatkan. Kemudian Bapak sekalian, dan kita itu iso mbayangke Bu, iso mbayangke kejadian yang terjadi di Gaza itu sesekali Bu, jenengan mang merem, kata beliau tadi, beliau iso mbayangke, ingin diceritai kita ya biasa-biasa ngono. Jenengan bisa mbayangke, jenengan mang merem nek ngomah pas turu candi enek anak-anak, enek internet, enek listrik, enek panganan okeh, nggih, semuanya ada di rumah. Kemudian setelah itu ada bom nyasar yang rumahin jenengan. Jadi dari Israel nyasar yang rumahin jenengan tadi. Nah rumahin jenengan hancur, listrik ranek, internet ranek, panganan ranek, rumahnya hancur, dan Anda di antara keluarga jenengan ada yang syahid. Terus jenengan keluar dari rumah, jenengan tidak punya rumah, jenengan tidurnya di jalan-jalan. Ketika jenengan tidur di jalan-jalan tadi, kondisinya sangat dingin sekali, kemudian hujannya sedang turun dan terjadi di musim yang sangat dingin, yaitu sampai 1 derajat. Itu mang bayangkan kalau itu menimpa awake dhewe. Kon bayangke ini aku yo angel Bu, piye carane? Tapi ra ngalami. Tapi setidaknya kita bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya kejadian yang terjadi di Gaza, Palestina. وفي هذا الوقت خصوصا من العام وهو ما نسميه في غزة نحن بالأربعينية، الأربعينية وهي مدة 40 يوم تبدأ من 10 من ديسمبر
إلى 20 من يناير، من 10 من ديسمبر إلى 20 من يناير، وهذه نسميها مدة الأربعينية، وهي أشد أوقات السنة برودة في غزة، نسميها بالصقيع، لدرجة من شدة البرد في الليل والنهار حتى الزراعة تموت في هذا الوقت من السنة. لا يمكن الزراعة، النباتات تموت وتتجمد من شدة البرودة، الأطراف الأيدي والأقدام تتشقق الجلود من شدة البرودة. هذا ما يسمى بالبرد القارس، مع زخات شديدة من الأمطار والعواصف والرياح العاتية التي تهب على غزة في هذا الوقت من العام. وكما تعلمون الآن أكثر من 80% من سكان غزة، أي 2 مليون مسلم، يعيشون الآن في الخيام وفي الشوارع وبين الطرقات وقريب من شاطئ البحر، وهذه الخيام لا تصمد أبدا في ظل هذه البرودة وهذه الأمطار وهذه الرياح، وأصبحت أعداد الوفيات وانتشار الأمراض في ازدياد كبير، حتى الذين يسكنون بداخل بيوتهم، فبسبب شدة القصف والقنابل والدمار جميع البيوت مهترئة والجدران مدمرة، والبرودة في كل مكان، لا يوجد وسائل تدفئة، لا يوجد أخشاب لإشعال النيران، لا يوجد غاز لتلطيف الجو، قليلا على إخوانكم. لذلك إن هذا هو من ابتلاء أهلنا في غزة، ولكن كما قال الله عز وجل: هم صابرون محتسبون مستمرون في جهادهم وفي رباطهم، كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم ولا من حاربهم، وإن من واجبنا تجاههم أن نكون لهم ناصرا ونصيرا، وأن نحاول التخفيف عنهم والدعاء لهم بقدر ما استطعنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن تكونوا ممن ينصرون إخوانهم ولا يخذلونهم. أقول ما سمعتم، وبارك الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah, kemudian Bapak sekalian, nanti setelah ini kami buka tanya jawab, Bu. Silakan Bapak Ibu, silakan siapkan pertanyaannya. Ya. Nah, Bu, sekitar 4 bulan, dia mulai dari sekitar tanggal 10 Desember, ya. November, 10 November, Desember, Januari, Februari. Jadi dari 10 November sampai 10-an Februari ini adalah di Gaza dan di wilayah sekitarnya itu adalah musim dingin, Bu. Yang dinginnya itu bisa sampai, Bu, ini bayangan dinginnya, Bu, karena dinginnya itu sampai 1 atau 2 derajat itu, Bu. Jangan pakai jaket. Saya kemarin musim dingin itu pernah ke Mesir, Bu, karena ngantar bantuan ke Gaza. Itu dinginnya, Bu, saya sudah pakai kaos panjang segini, luarnya pakai hoodie, Bu. Hoodie itu yang ada ketunya itu, Bu. Terus luarnya pakai jaket musim dingin. Jaketnya itu versi jaket musim dingin, bukan jaket Indonesia. Itu jaket musim dingin. Itu dinginnya masih menusuk ke tulang. Sangat dingin sekali. Nah, bayangan dinginnya, Bu, itu andaikan kaki jenengan kok diinjakkan ke tanah gini, Bu, itu bisa sampai dinginnya terasa sampai ke ubun-ubun. Jenengan rakuat kalau seandainya kok di luar, kaki jenengan tidak pakai sepatu sama sekali, dan itu pas malam ataupun dingin, jenengan tidak berani menginjakkan kaki di luar, Bu. Kenapa? Dinginnya sangat dingin sekali. Yang jadi masalah, Bu, bukan cuma dinginnya. Di sana ketika musim dingin ini dibarengi dengan hujan. Jadi hujan, dan hujannya itu bukan hujan, ngapunten, Bu. Proses hujan di Indonesia ini kan cuma dari gunung, air gunung, terus dari hutan Indonesia, dari sebagainya, sebagian dari laut, kemudian membentuk embun di atas, kemudian jatuh jadi hujan. Kalau di sana tidak ada tumbuhan, tidak ada gunung, tidak ada hutan, adanya cuma laut. Jadi kalaupun air itu diembun dari laut jatuh, itu airnya lebih dingin daripada hujan di kita. Ya, kenapa? Dinginnya selalu lebih. Dan selain hujan, Bu, dibarengi dengan riah angin yang sangat besar.
Kalau mau lihat nanti videonya itu ada Bu, sampai angin itu bisa tindoni sok kabur Bu. Kenapa? Budi. Kenapa bisa kabur Bu? Dulu kalaupun ada angin gede, bangunan masih banyak Bu. Jadi angin itu bisa tertahan oleh bangunan-bangunan yang ada kali. Dan sekarang bangunannya sudah roto dengan tanah. Jadi akhirnya angin itu langsung berhadapan dengan manusia dan tenda. Jadi bertahan hidup siapa yang bertahan, siapa yang bertahan hidup Bu. Dan saudara kita di Gaza itu 80% sudah kehilangan tempat tinggalnya. Jadi tempat tinggalnya itu sudah hancur total dengan tanah. Dan mereka hidup di tenda-tenda. Ada juga yang tendanya itu di tepi pantai, okay? Bahkan Bu, mereka pun yang hari ini rumahnya masih, mereka kok berada di dalam rumah, tapi listrik kan tidak ada Bu. Jadi ruangan tidak ada mesin pendingin pemanas ruangan. Jadi mereka itu Bu, kalau kita kan rumah itu ada pendingin ruangan. Kalau mereka itu rumah ada penghangat ruangan. Nah ini penghangatnya ya iso diuripke. Nah akhirnya apa? Dinginnya tambah sangat dingin. Kemudian di luar itu ditambah lagi alat-alat transportasi nyaris sudah tidak ada. Mobil tidak ada yang lewat, tidak ada bensin. Ya, kendaraan-kendaraan tidak ada yang lewat, semuanya nyaris tidak ada kendaraan. Bahkan Bu, kayu-kayu yang sekiranya nanti bisa untuk menghangatkan tubuh itu juga sudah tidak ada Bu. Saya dapat cerita itu, mereka untuk menghangatkan kayu bagaimana? Netel pintu itu Bu, dibadai kayu dibakar. Kenapa? Kusen-kusennya dibadai kayu dibakar. Kenapa? Tidak ada kayu. Kalaupun ada, kayu tadi akan dijual masyarakat dengan harga yang sangat mahal. Kenapa? Karena untuk hidup mereka tidak bisa, untuk menggunakan air mereka tidak bisa kecuali harus dihangatkan dulu airnya. Bu, jenengan saya pastikan tidak berani gunakan air sumur itu langsung mandi di sana. Kenapa? Saya pastikan mungkin segera meninggal. Lah kenapa? Airnya itu seperti air es. Oke, jadi makanya air itu harus dihangatkan dulu. Yang jadi masalah, kalaupun ada air mungkin sulit, kalaupun ada tidak hangat, kalaupun mau dihangatkan pakai kayu, kalaupun pakai kayu ini renek. Akhirnya serba bingung. Tapi mereka Bu, Masya Allah, mereka adalah generasi yang sabar, sobirun. Mereka adalah generasi yang ribat, mempertahankan wilayah dan mempertahankan kemuliaan sebagai seorang muslim dan mempertahankan kemuliaan Masjidil Aqsa. Kata sebuah dalil mengatakan mereka adalah generasi yang terus menerus di atas kebenaran, kata Rasulullah, dan tidak takut orang yang mencela dan tidak takut orang yang menghina, sampai mereka akan seperti itu sampai datangnya hari kiamat. Mungkin itu Bu yang beliau sampaikan tadi sedikit biar kita tahu kondisi yang ada di sana. Nanti saya tampilkan video sedikit Bu, bagaimana kondisi saudara kita yang berada di Gaza. Saya buka 1 atau 2 pertanyaan Bu, kalau ada yang ditanyakan. Tafadhol. Moga Pak. Mau masuk ke Masjid Al-Aqsa itu lewat mana? Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa pemerintah Suriah ini kan presidennya Presiden Bashar al-Assad ini kan terguling ya. Apakah kondisi ini menguntungkan atau merugikan bagi pejuang mujahid di Palestina? Itu pertanyaan dari sana ya. Saya Ridwan Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
أولا بالنسبة للسؤال الأول يعني وما يتعلق بالخيام، أنا سأتحدث يعني عن تجربتي أنا شخصيا وعائلتي في الخيام، لأنه بعد تدمير بيتنا أيضا في فصل الشتاء سكننا بداخل الخيام هذه. طبعا الخيام ليست خيام مثل ما تتخيلون، هي خيمة منضبطة بشكل كبير، لا، هي خيام مصنوعة صنع اليد، يعني ما نجد من أغطية، من مناشف، من أشياء نفعل بها خيمة، ولا تكون مهيئة لاستقبال الأمطار، لاستقبال الرياح، وإنما بمجرد سقوط المطر لأول مرة يتم تدمير الخيمة وما فيها. أما عدد الذين بالداخل، فعلى سبيل المثال أنا وعائلتي كما تعرف نحن في غزة أو العرب بشكل عام لدينا العائلات الممتدة، يعني في نفس المسكن أو في نفس البيت نبني طوابق فوق بعضنا، يكون الأب والأم والأبناء متزوجون، فتكون عائلة كبيرة مكونة مما يزيد عن 50 و60 فرد بداخل المبنى الواحد. فعندما يتم تدمير هذا المبنى يصبح هؤلاء جميعهم بلا مأوى وبلا بيت، فلا يمكن لخيمة واحدة أن تكفيهم، فنجعل نحن الرجال نبيت في العراء، يعني في أي مكان نجده، ونجعل النساء والأطفال ينامون بداخل هذه الخيام، يعني بداخل الخيمة الواحدة ربما يزيد عن 10 أشخاص أو 8 أشخاص أو حتى أكثر من ذلك، فقط غرض النوم. ولكن هذه الخيمة ليست للتنزه أو لغرض النوم فقط، وإنما هي خيمة أنت تسكن فيها، يعني يوجد فيها التواليت أكرمكم الله، يوجد فيها مكان الطعام، يوجد فيها الفراش، الأغطية، الملابس، يوجد فيها كل شيء. فهي لا تصلح أبدا لحياة أي بني آدم. تخيل يكون لديك مصاب، أحد المصابين أيضا موجود لديك في هذه الخيمة، تخيل يوجد لديك في هذه الخيمة امرأة على وشك الولادة، حامل أو ربما وضعت وليدها وتحتاج أن تكون بمفردها بداخل هذه الخيمة. فهذه كلها أشياء يعني تشكل صعوبة كبيرة في العيش جدا، ولا تصلح لأي غرض من أشكال الحياة بشكل عامل. والآن بعد سنة كاملة وأكثر من هذه الحرب، الخيام حتى الموجودة أصبحت مهترئة وممزقة ولا تلبي حاجات الناس. حتى لو تم توفير خيام جديدة، فإسرائيل في كل يوم تطلق النار بشكل عشوائي، تطلق الصواريخ، هذه الصواريخ تسقط على الخيام، يتم إحراقها وتمزيقها وقتل من فيها، فهي غير آمنة، غير صالحة للحياة، تسبب المرض، تسبب المصائب على أهل غزة، وهي ليست حل أبدا لمشكلة من فقدوا بيوتهم وعائلاتهم وخسروا أشياءهم. Paham ya? Begini Pak, bagaimana kok kondisi tenda di sana? Nah, dulu Pak, beliau ini punya rumah bersama semua keluarganya. Jadi beliau ini punya bapak ibu, kemudian punya sekian anak. Nah ini anak-anak yang sudah menikah dibuatkan lantai atasnya gitu Pak. Paham ya? Jadi misalnya punya 5 anak, berarti nanti lantai atasnya, dan satu bangunan itu kadang dihuni sekitar 70-80 orang. Pas rumahnya masih. Hari ini alhamdulillah rumah beliau sudah rata dengan tanah. Semua keluarga sekitar 70 ke 100 tadi sudah tidak punya rumah lagi, dan mereka tinggal di tenda, termasuk beliau juga merasakan hidup di dalam tenda, dan satu tenda itu rata-rata sekitar 8-10 orang bahkan lebih. Nah 8-10 itu iso turunen jero maksudnya Bu. Kenapa? Karena tenda itu biasanya wanita dan anak-anak suruh tidur di dalam, yang laki-laki tidur sanggon-gon, tidurnya di luar tenda, mungkin di emperan, mungkin di teras, mungkin di luar tenda, pokoknya iso turu. Tapi bagi perempuan itu ditidurkan, perempuan dan anak-anak itu ditidurkan di dalam. Artinya 10 tadi adalah yang mereka golongan anak-anak dan wanita, si laki-laki tidurnya jero. Nah tenda ini juga bukan cuma untuk tidur Bu,
Tapi nek jero tenda kuwi enek dapure barang. Karena ra duwe enggon. Nggih. Jenengan mang bayangke ngeten mawon. Rumah cilik kalau nggo kabeh ngoten mawon. Ya tinggo WC, ya tinggo dapur, ya tinggo lemari pakaian. Jadi pamane bantal wonten pakaiannya ditumpuk, ya iki tanggo bantal, sesuk tanggo pakaian. Bahasanya ngoten nih. Jadi terjadi di sana. Dan hari ini Bu, tenda-tenda yang berada di sana itu sudah berumur 1 tahun lebih. Banyak tenda yang sudah robek, banyak tenda juga yang dibom misalnya terus terbakar, banyak tenda yang sudah lusuh-lusuh tidak layak pakai dan lain sebagainya. Andai kan ada tenda baru menggantikan tenda yang lama, ini bomnya Israel itu tiap hari berdatangan. Jadi mereka itu juga bukan cuma ngebomi bangunan, tapi hari ini mereka menyasar kok di tenda ini enak orang mencurigakan laki-laki, itu langsung dibom sak penghuninya yang berada di dalam. Ini biadabnya Zionis Israel. Ngerti ya? Ini adalah pertanyaan nomor 1. Jadi kondisi tendanya kurang lebihnya semacam itu. Kemudian yang kedua ada Syekh. Dukhul Aqsa, Masjidil Aqsa. Ada minal ghairi muslimin atau minal urba ada hum yastati'una yadkhulu ila Gaza. Ila Masjidil Aqsa. Al muslimun fi Palestin yastati'una yadkhulu ila Masjidil Aqsa. Ada asani fi tahriri Suriah min Bashar Assad ada. هل خير لأهل فلسطين أم لا؟ هل هناك كالاحتلال نحن نتمنى في هذا الحال يمكن بعد هذا تحرير فلسطين أم لا؟ طيب أولا بالنسبة للمسجد الأقصى المبارك يعني على سبيل المثال أنا بين بيتي وبين المسجد الأقصى المبارك فقط 70 كيلومتر 70 كيلومتر بين بيتي وبين المسجد الأقصى، ولكن لم أتمكن من زيارته ولو مرة واحدة. فجميع أهل غزة ممنوعون من زيارة المسجد الأقصى المبارك منذ ما يزيد عن 30 سنة منذ بدء الحصار المطبق على غزة وأهلها. وبعد زيادة احتلال الضفة الغربية ومدنها أيضا أصبح يحظر على المصلين من الضفة الغربية الوصول إلى المسجد الأقصى، حتى من المقدسيين أنفسهم أهل المسجد الأقصى المبارك أيضا أصبح من الصعوبة الكبرى أن يدخلوا المسجد الأقصى المبارك. وخلال الأعوام الماضية القليلة يعني آخر 4 أو 5 أعوام هذه من يصلي بداخل المسجد الأقصى المبارك هم من نسميهم عرب الداخل، نسميهم عرب الداخل. هؤلاء هم المسلمين الذين يعيشون بداخل إسرائيل، أي مسلمين يحملون الجنسية الإسرائيلية ممن بقوا بداخل فلسطين المحتلة حينما احتلالها في النكبة. فهؤلاء هم الذين يصلون بالمسجد الأقصى المبارك، وأيضا ضمن قيود أمنية مشددة، وليس الجميع يسمح لهم. فمثل الفحص الأمني، يعني هذا يسمح له، هذا لا يسمح له، هذا ممنوع، هذا مقبول. أما بالنسبة لأهل فلسطين في غزة والضفة الغربية فهم ممنوعون بالكامل، ولم نتمكن أبدا من زيارة المسجد الأقصى المبارك، لدرجة يعني حتى نحن نحسدكم هنا في إندونيسيا. هنا الرحلات ما شاء الله إلى المسجد الأقصى المبارك في كل فقرة نشاهد إندونيسيين وغيرهم من المسلمين يستطيعون الذهاب بسهولة إلى المسجد الأقصى المبارك، وأما أهل المسجد الأقصى المبارك لا يستطيعون الوصول إليه. Nah, yang kedua, apakah kita bisa sholat bagaimana warga Palestina, apakah bisa sholat di dalam Masjidil Aqsa, Bu? Jarak rumah beliau ke Masjidil Aqsa itu jaraknya sekitar 70 km. Itu saya tadi dari Solo ke sini jaraknya kita 150 km yang ternyata, Bu. Kalau mau ke Solo ke teng mriki, kalau mau mangkat setengah pitunan lewat Sitik sampai mriki jam 10-an, Bu. Itu menghitung pinten jam, Bu? Pinten? 3 jaman, 2,5 jam.
Kur mampir dilo sarapan 10 yang 4 jam, terus mampir WC tok wae Bu. Kamar kecil di jalan. Kuwi kira-kira kuwi tok. Selain itu perjalanan teng mriki langsung parkir mriki langsung lenggah mriki wae. Sekitar 3 jam. Itu kita 150 kilo lebih Bu. Rumah beliau ke Masjidil Aqsa itu cuma sekitar 70 kilo saja. Itu 70 kilo saja. Tapi orang Gaza itu adalah tidak pernah bisa merasakan sholat di dalam Masjidil Aqsa. Padahal itu kiblat pertamanya umat Islam. Jadi petanya ngeten Bu, ini Gaza, ini tepi barat yang ada Masjidil Aqsa-nya. Antara tepi barat dan Gaza ini wilayah yang dikuasai oleh Israel. Ya. Sedangkan Gaza itu daratan dan lautannya, daratannya dibangun tembok Israel setinggi 10 meter, kedalamannya ada yang mengatakan 3 meter, ada yang mengatakan 10 meter. Jadi Gaza itu ditancapke tingginya 10 meter, okay. Ke bawahnya 10 meter. Jadi kayak kandang ning gede gitu Bu. Nah, makanya orang Gaza itu tidak bisa masuk, tidak bisa keluar, apalagi ke wilayah yang dikuasai oleh Israel. Dan itu terjadi kapan? Sejak 30 tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi warga Gaza itu tidak bisa keluar masuk. Nah, kemudian adapun kaum muslimin yang berada di wilayah tepi barat tadi Bu, Gaza tidak bisa. Yang ada di tepi barat itu ada versi dua muslim. Satu muslim yang tetap penduduknya atas nama Palestina. Biasanya tinggalnya di seperti Jenin, Nablus dan sebagainya yang hari ini diserang habis-habisan oleh Israel. Terus ada juga muslim tetapi kewarganegaraannya sudah Israel. Jadi dia memilih atas nama Israel daripada atas nama Palestina. Nah, kalau yang muslim atas nama warga negara Israel niki masih bisa sholat di dalam Masjidil Aqsa. Itu pun nanti akan dipilih oleh Israel. Siapakah di antara mereka yang layak tidak? Ini umure jek nom ojo, ngono. Iki umure wis mambu tanah. Monggo, bahasanya ngono Bu. Itu kalau posisi tertentu. Kalau pas posisi perang, tegang dan sebagainya mungkin total tidak boleh. Nah, ini yang boleh. Tapi kaum muslimin yang berada di wilayah yang masih dikendalikan kaum muslimin tadi, tepi barat tadi, itu mereka total tidak bisa untuk sholat di dalam Masjidil Aqsa. Meskipun banyak juga kaum muslimin yang nyolong-nyolong, paham ya? Misalnya tentaranya nyegati nek kene iki Bu. Sik lewat kono arep masuk Masjidil Aqsa ora iso. Kuwi mungkin enek lewat nggo motor metu rumah gini Bu, bisa tembus ke sana. Itu mungkin 1-2 juga ada, ya. Nah ini tentang kondisi rumah yang berada di sana. Tapi kalau kita Bu, orang Indonesia, orang Eropa dan lain sebagainya, kalau perang ini bola alam ya, kalau perang ini kan kondisinya beda. Andai kan perang ini belum terjadi Bu, itu orang Indonesia bebas bisa keluar masuk ke Masjidil Aqsa. Jenengan saged umroh nanti plus umroh plusnya adalah ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena kita bukan orang Palestina dan kita kenapa orang luar dari Palestina kok boleh sholat di dalam Masjidil Aqsa? Untuk meningkatkan legitimitas atas tanah Palestina dan Masjidil Aqsa bahwasanya itu miliknya Israel. Kenapa? Karena jenengan mungkin masuknya lewat Yordania karena tidak ada bandara di Palestina. Jadi maksudnya lewat Jordania, kemudian nanti visanya atas nama visa Israel, ya. Kenapa kok diizinkan? Asalkan atas nama Israel lancar Bu, ya. Kok jenengan langsung masuk? Aku maunya visa atas nama Palestina. Insya Allah jenengan langsung ditangkap Bu. Itu yang terjadi di sana, gitu ya. Itu betul. أما فيما يتعلق بسوريا فنبارك لهم هذا الإنجاز الكبير يعني، والحمد لله رب العالمين أن استطاعوا تحرير أنفسهم من احتلال بشار وغيره من الأنظمة الفاسدة. ولكن دائما الحال في فلسطين مختلف تماما، والصراع في فلسطين مختلف عن أي صراع يدور حول العالم. يعني في سوريا من الذي كانوا أعداء؟ كانت سوريين، يعني يوجد نظام ويوجد معارضة. في مصر مثلا يوجد نظام ويوجد معارضة. في السودان يوجد سوداني، يعني أهل البلد هم يتقاتلون فيما بينهم يعني يلبوا احتياجاتهم. ولكن في فلسطين الحال مختلف تماما. نحن نقاتل أعداء الله اليهود،
ومن والاهم من النصارى وغيرهم، فهي أولا حرب دينية على أساسها المسجد الأقصى المبارك. نحن لا نقاتل فلسطينيين أو نقاتل فيما بيننا، هم يقاتلون لأجل تحرير أنفسهم، ولكن إسرائيل التي يختلف بينها وبين أي احتلال آخر في العالم أن إسرائيل تريد فلسطين دولة لها. يعني مثلا إندونيسيا كانت محتلة من بولندا، ولكن يوجد دولة أخرى اسمها بولندا، وحينما انتهوا من إندونيسيا رجعوا إلى بولندا، ولكن إسرائيل لا يوجد مكان آخر لهم، فيريدون احتلال فلسطين ويريدونها لهم بشكل كامل، يريدون هدم المسجد الأقصى المبارك، يريدون تحويل كل أرض فلسطين إلى أرض يهودية وما حولها أيضا من سوريا والأردن وجزء من السعودية وسيناء أيضا في مصر تحت مسمى إسرائيل الكبرى. لذلك الأمل أن يتم تحرير فلسطين أو الانتصار لفلسطين عن طريق سوريا وأخذ التجربة من سوريا، هذا يعني هو مستبعد في الوقت الحالي، لأنه لن يتم تحرير فلسطين إلا إذا توحد المسلمون، إلا إذا كسرت هذه الحدود وكسرت هذه المسميات، إلا إذا أصبح دولة إسلامية وليس سوريا والأردن والسعودية وغيرها من المسميات. الله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا واعتصموا بحبل الله جميعا. كل هذه الآيات يجب أن نتمسك بها أولا قبل أن نفكر في تحرير فلسطين، وإنما نحن في جولات دائمة مع قتال أعداء الله اليهود، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحميد. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Jadi yang Suriah itu kan berhasil menggulingkan Bashar Assad. Ya. Bashar Assad ini sudah 50 tahun berkuasa. Kalau dulu kita punya presiden namanya Pak Soeharto, itu berapa tahun dulu Pak? 32 tahun. Tapi Bashar Assad ini seanak keturunannya lebih lama, itu selama sekitar 50 tahun. Yang jadi masalah bukan berkuasa selama 50 tahun, tapi selama 50 tahun tadi mereka menindas rakyatnya. Jadi kok enak ulama kok bertentangan dengan pemerintah, ditangkap, penjarakan, dan mereka punya penjara bawah tanah Bu. Itu penjaranya apa? Itu koyong gaya jadah itu loh, ngerti jadah Bu. Jadi ini kepelan, Israel itu punya penjara, Israel itu punya penjara gini Bu. Ini kepelan jadah, itu benda di jadah Bu. Ini ada mesin penggepeng Bu. Israel itu jadi manusia itu kalau digepeng seperti jadah itu. Itu kalau ada lawan politik yang berani menyerang. Makanya ada sekitar sekian ratus ribu di belakang Istana Kepresidenan itu kuburan massal yang jumlahnya di atas 100.000 kuburan kaum muslimin, dan itu orang-orang penting di Suriah, dan itu baru terbongkar baru terbongkar sekarang. Kemudian Bapak sekalian, itu tambahan dari saya maksudnya. Nah, kemudian perang yang terjadi di Suriah ini berbeda dengan di Palestina. Kalau Suriah itu yang ditaklukkan adalah penduduk Suriah sendiri, gitu ya. Terus mereka yang menaklukkan adalah orang Suriah sendiri. Meskipun ada mungkin pejuang-pejuang dari luar itu jumlahnya tidak banyak, tapi itu adalah perjuangan memerdekakan tanah Suriah dari presidennya yang tirani, bacanya ngatakan Bu. Ya. Tapi kalau Palestina ini beda. Ini adalah perang agama, bukan perang menaklukkan wilayah. Perang agama itu apa? Karena musuhnya bukan warga Palestina sendiri, tapi musuhnya adalah pendatang, yaitu Israel, dan musuhnya jelas, bukan bukan pemimpin yang tirani, tapi apa? Orang yang datang merebut wilayahnya. Kenapa? Karena Israel itu pengennya adalah menguasai seluruh tanah Palestina itu total, bukan cuma sebagian. Dan Bu, perlu dipahami peta Bu, militer Israel itu kalau pakai baju perang, di sini ada apa logo itu aslinya peta Bu, peta negara Israel Raya. Kalau beliau tadi menyebut Israel Kubro, jadi Israel Raya. Israel Raya itu mencakup mana? Mencakup Palestina, Yordania,
Suriah, Lebanon, sebagian Mesir, Sinai itu bagian Mesir, termasuk sebagian wilayah Arab Saudi. Jadi petanya Israel itu membentuk lingkaran, itu mencakup beberapa negara. Artinya targetnya Israel mendirikan negara Israel Raya itu bukan cuma menguasai Palestina. Cuma mereka pengen menguasai Palestina, terganjal wilayah kecil namanya Gaza tadi. Nah, ini kalaupun andaikan Palestina Israel itu berhasil menguasai Palestina, mereka akan menaklukkan wilayah-wilayah sekitarnya. Ini target. Kenapa? Mereka namai dengan negara Israel Raya. Kalau bahasa Arabnya Israel Al-Kubro. Nah, ini harus kita pahami. Nah, apakah dengan kemenangan yang terjadi di Suriah tadi berpengaruh terhadap kemerdekaan bangsa Palestina? Beliau menjawab kemungkinan tidak. Kenapa kok tidak? Karena Palestina nanti bisa merdeka itu kalau umat Islam ini bersatu, bukan merdekanya Palestina. Ini bisa jadi, ini tambahan saya. Bisa jadi juga umat Islam bersatu terus bersatunya di Suriah. Terus setelah itu menaklukkan Palestina, bisa jadi. Tapi sebenarnya lebih kepada kalau umat ini bersatu, mereka nanti bisa menaklukkan Palestina insya Allah. Dan perlu dipahami Pak, Indonesia dulu pernah dijajah oleh sinten Pak? Oleh Belanda. Belanda itu jajah Indonesia. Andaikan nanti Belanda kalah, mulih neh yang negara nih. Kenapa? Penjajahnya punya negara. Israel kira di negara Bu. Andaikan mereka itu kalah di Palestina, mereka nyanti. Wong mereka orang di negara. Israel ini adalah gerakan dari semua orang-orang Yahudi yang hidup di berbagai negara. Kemudian mereka pengen punya wilayah negara. Jadi makanya kenapa kok Eropa, Amerika itu sangat getol sekali membantu Israel biar mereka bisa menang di tanah Palestina. Karena rata-rata yang menjadi penduduk Israel itu dari wilayah mereka. Jadi misalnya ngeten, Israel kalah perang naik Palestina, mereka mulih. Lihat di antara penduduk Israel itu ada yang pulangnya ke Jerman. Padahal orang Israel itu di Jerman seringnya nggak masalah di negara, makanya mereka yura pingin mereka baliknya negara nih. Nah pinrah balik biar carane dibantu besar-besaran biar mereka tetap bertahan di tanah Palestina. Dan mereka tidak punya negara, makanya mereka getol untuk mempertahankan apa yang mereka sudah jajah. Tapi insya Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di waktu yang berbeda insya Allah. Harus yakin karena ini sudah ada dalilnya. Yakin Palestina itu akan kembali ke pangkuan kaum muslimin. Allah Akbar. Allah Akbar. Ngantuk. Gitu Sampun? Cukup Ada yang tanya lagi? Cukup? Cukup. Masya Allah. Monggo satu saja. Padahal singkat, padat, merayap. Padahal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan, selama ini ketika ada majelis ilmu yang membahas kondisi Palestina, yang saya dapatkan itu keadaan masyarakat, keadaan kondisi di tempat yang saya pengen tahu sedikit atau mungkin banyak. Bagaimanakah ikhwan-ikhwan di sana yang dalam mempertahankan atau menyerang kembali dengan musuh Israel itu, cara aktivitas mereka dari persembunyian atau kemudian dia memunculkan di mana itu gambarannya bagaimana? Selama ini kok saya belum dapat. Misalkan dari Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds atau apa itu, cara dia bertahan atau kembali menyerang itu bagaimana caranya? Ya itu saya butuhkan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
هو طبعا لنكن متفقين أولا أن من جميع المجاهدين في غزة ومن يقاتلون في غزة كلهم من أبناء غزة. لا يوجد أي مقاتلين من خارج غزة دخلوا إلى غزة ويقاتلون في غزة، لأنه كما ذكرنا آنفا غزة محاصرة منذ 30 سنة، لا يوجد مطار، لا يوجد بحر أو ميناء، المعابر كلها مغلقة فقط بيد مصر وإسرائيل، فلا أحد يدخل إلى غزة ليقاتل فيها. فجميع المقاتلين في غزة هم من أبناء غزة، وجميع الأسلحة الموجودة في غزة هي من صناعة أبناء غزة، يعني هي صناعة ذاتية وغير مستوردة. فالله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وهذا هي استطاعة أهل غزة، يحاولون أن يدافعوا بما يملكون من وسائلهم البسيطة وأسلحتهم البسيطة التي يعني لا تعتبر شيئا أمام قوة العتاد الإسرائيلي الذي يدعم بشكل دوري من أمريكا وبشحنات أسلحة متفاوتة وقوة عسكرية كبيرة وتكنولوجية وأسلحة لم نعرف ولم نشهد لها مثيل. فإخواننا المجاهدون في غزة يعني يقاتلون بمعية الله عز وجل، يعني يقاتلون وهم يعلمون من حيث القوة فنحن لا شيء أمام قوة إسرائيل وقوة أمريكا، ولكن من حيث الإيمان نحن أقوى منهم بالإيمان بالله عز وجل وثقتنا ويقيننا بالله عز وجل وإيماننا بكتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ثم إنهم فرضوا التجارة الرابحة مع الله عز وجل. إن الله اشترى والمؤمنون باعوا وما الثمن؟ الجنة بإذن الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فحال المجاهدين في غزة هو حال صعب جدا، ومن حيث القوة والعتاد فلا يعتبر شيئا أمام قوة وعتاد جيش إسرائيل، ولكن يكفيهم أن يوفوا ذممهم أمام الله وأمام رسوله، كما قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالمجاهدون في غزة يسيرون بمعية الله عز وجل، يقولون: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكما نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة كان المسلمون فيها أذلة وقليلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فهذا هو حال المجاهدين في غزة. نسأل الله أن يسدد أن يصوب رأيهم وأن يسدد رميهم وأن يجعلهم من الذين يثخنون في أعداء الله اليهود، وهذا ما نرجوه من الله عز وجل. أما حالهم فهو في غاية الصعوبة وغاية القسوة، ونسأل الله لهم العون والثبات. Ya, ini yang terakhir, ya. Bagaimana kondisi bahasa kitanya para pejuang yang berada di sana. Jadi Bapak sekalian perlu kita pahami, setelah 30 tahun yang lalu, 30 tahun itu ya sekitar tahun 90-an, setelah Gaza ini dibangun tembok pembatas oleh Israel, maka ketika itu akses keluar masuk sudah tidak bisa seperti biasanya lagi. Artinya para pejuang yang ada di dalam itu adalah asli orang Gaza, Palestina. Jadi anak-anak bangsa, bahasanya nggak tahu nih, anak-anak bangsa sendiri. Kenapa? Karena sana tidak ada pelabuhan, tidak ada bandara dan lain sebagainya. Dan senjata-senjata yang ada di tanah Palestina itu adalah, terutama di Gaza, itu adalah dirakit sendiri oleh anak-anak bangsa mereka. Okay. Bahkan Israel itu pernah takut sekali sama seorang perakit di Gaza, Palestina. Sampai sekarang ketangkep Israel dan sampai sekarang belum dikeluarkan, sudah puluhan tahun mungkin. Itu kata Israel, si ahli senjata ini keluar dari supermarket, taruhlah ngoten Pak, bawa roti 2 atau berapa, keluar itu bisa menjadi bom, kata orang Israel.
saking apa? Semua barang itu di tangan dia bisa berubah menjadi senjata. Itu yang ditakutkan oleh mereka. Nah, dulu Pak, sebelum itu dulu pejuang-pejuang Palestina itu ya pernah nggak senjata Bu, nggak bom itu ditembak, itu ada tank ditembak gini, itu ternyata guru mental Pak, guru mak ting rang pecah belas. Tapi setelah itu masyarakatnya, para pejuang-pejuangnya belajar sampai sekarang itu mobil itu mobil lebih mudah Pak, tank saja bisa hancur yang dari baja gitu loh Pak. Nah, ini kemudian mereka ngembang-ngembangkan, dan itu semuanya adalah hasil senjata anak bangsa, dan buatnya di mana itu menjadi rahasia, karena kalau seandainya dipublikasikan ini bukan perang ini membuka senjata yang harusnya jadi senjata seperti itu. Jadi itu seperti itu. Kenapa? Karena wa'idullahu mas tata'tum, dan persiapan apa saja yang kalian mampu, termasuk persiapan gimana senjata. Tapi perlu dipahami, senjatanya kaum muslimin di sana dengan Israel itu rane opo-opo nih Bu. Ya, tidak ada apa-apanya sama sekali. Waduh jarai. Menang Israel tuh banget. Tapi ada satu senjata yang tidak pernah bisa ditanding oleh Israel. Apa itu? Senjata iman yang ada dalam dada setiap kaum muslim Bu. Andaikan iman mereka tidak kuat, mungkin mereka sudah menyerah di awal perang Bu. Ya, itu sudah menyerah di awal perang, karena iman mereka sudah sampai sekarang. Ya. Jadi orang saudara kita di Gaza itu, andaikan tinggal satu pejuang, mereka akan tetap bertahan untuk mempertahankan tanah mereka. Ngerti ya? Terus kenapa kok mereka seperti itu? Karena mereka ini keyakinan dalam hatinya, mereka sedang melakukan perdagangan dengan Allah, bukan dengan makhluk. Ya, perdagangan dengan Allah itu lebih menguntungkan. Untungnya apa? Allah membalas bagi mereka itu surga. Innallaha ashtara minal mu'minina, Allah akan membeli dari orang yang beriman itu harta mereka dan jiwa mereka diganti dengan surga. Kapan itu? Ketika mereka berjuang di jalan Allah dan mereka berjihad di jalan Allah. Dan mereka punya keyakinan Bu, jangan nanti ngelihat perang di Gaza itu, kalau ada